dari Maki, tanggapannya kayak gimana ya Bang? Ya, sanksi permintaan maaf itu jadi bahan tertawaan seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini kira-kira Pilpres itu, ini adalah blunder. Kalau zaman Dewas KPK meminta Pak Firly mundur itu kan dapat apresiasi. Oh, Dewan Pengawas ini ada giginya. Oh, masih ada dan ada fungsinya gitu. Tapi tiba-tiba ketika ini pungli hanya diminta-minta maaf, ini jadi bahan tertawaan. Logika paling sederhana saya juga tidak nyambung ini. Ada pegawai KPK sekedar membuang sampah di depan tetangganya, bukan di halamannya ya. Itu terus dilapor, itu juga dihukum untuk meminta maaf. Berarti sama. Ini etik yang sekedar membuang sampah aja itu dipersamakan dengan pungli, padahal pungli itu bagian dari korupsi. Dimanapun kalau KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, pungli itu adalah korupsi. Bisa dirumuskan bahkan sampai pasal 11 bahkan pasal 12 karena pemerasan di situ. Jadi dan beberapa kasus bupati yang di OTT itu ya terkait dengan pasal-pasal tersebut, pemerasan atau gratifikasi atau suap. Apalagi ini adalah pungutan terhadap tahanan KPK. Itu jadi tahanan KPK ternyata diperlakukan enak juga gitu. Berarti tidak ada efek jerah. Itu loh gambarannya paling sederhana. Saya komplain dan protes berat terhadap Dewan Pengawas KPK yang memberikan sanksi hanya permintaan maaf. Mending tidak usah dilempar kepada Inspektorat KPK untuk memulai dari nol. Oh, peristiwanya begini dan hukumannya diserahkan kepada pengawas internal. Jadi di sana nanti bisa dilakukan hukuman paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi dengan diberi sanksi untuk minta maaf ini, itu bagian dari sanksi, maka secara undang-undang administrasi pemerintahan, disiplin pegawai dan segala macam, itu tidak boleh dihukum double. Jadi potensi untuk diberi sanksi oleh Inspektorat KPK atau pengawas internal KPK tidak bisa. Kalau diberi pemberhentian baik hormat maupun tidak hormat atau dipotong gajinya, yang bersangkutan bisa gugat PT UN dan bisa dikabulkan, bisa dimenangkan. Jadi ini Dewan Pengawas malah justru membuat blunder yang kedua kalinya tadi mengunci pengawas internal tidak bisa memberikan sanksi. Terus diserahkan kepada Sekjen. Sekjen itu yang memerintah untuk pelaksanaan permintaan maaf, bukan bisa memberi sanksi tambahan karena memang sanksi itu tidak boleh double. Dewas kurang tegas atau kewenangannya kurang kuat? Ya, kalau kewenangan kan kuat sebenarnya. Dan Dewas yang sendiri yang kemudian mengamputasi dengan membuat peraturan Dewan Pengawas, salah satunya sanksi itu untuk pimpinan KPK hanya untuk mengundurkan diri. Nah, itu yang menjadikan kewenangannya sendiri yang diamputasi oleh Dewas sendiri. Jadi ini personelnya. Kalau kewenangan sudah tinggi, secara undang-undang berhak mengawasi kinerja juga, bukan hanya sekedar kode etik orang selingkuh dan orang sekedar membuang sampah kan gitu. Oke, kemarin ada 12 orang yang yang dinyatakan tidak disidang sama Dewas karena dianggap mereka melakukan pungli sebelum Dewas terbentuk. Apakah seharusnya itu masuk ke Dewas juga? Ya memang bisa dikatakan seperti itu. Tapi kan ada ya juga yang sudah pergi juga. Yang setidaknya dia merekomendasikan untuk dilakukan penanganan pidana. Kan itu, kemarin kan tidak ada. Beda dengan kasus yang dianggap mencuri barang bukti emas kan diberikan dalam putusan KPK untuk melakukan proses pidana. Kan itu, dan dilakukan proses pidana. Meskipun KPK sekarang melakukan penyidikan, tapi kan tidak ada rekomendasi dari Dewan Pengawas. Itulah banyak kekurangan Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya dalam kasus pungli oleh pegawai KPK terhadap rutan warga binaan. Sepantasnya, terakhir Bang, sepantasnya apa nih untuk pegawai yang melakukan korupsi sebenarnya lembaganya adalah anti korupsi? Iya, harus diproses korupsi dan itu saya minta tidak di tangan KPK karena KPK sudah bagian masalah dari ini. Ya. Kepolisian dan kejaksaan lah yang melakukan itu biar saling mengkoreksi, saling bersih-bersih. Kayak kemarin kasusnya Pak Firly ditangani oleh Polda dan nyatanya bisa berhasil dan itu proses dari bersih-bersih. Jadi ini mestinya kejaksaan atau kepolisian menangani kasus pungli ini dan KPK menyerahkan kepada polisi aja daripada nanti dianggap masyarakat juga akan melindungi lagi dan yang rugi adalah KPK. Jadi terakhir adalah saya minta kepada KPK untuk membuat laporan kepada polisi atau kepada jaksa untuk menangani kasus ini secara pidana korupsi. Kalau enggak ya nanti pagi terus pra peradilan lagi ke sini ketemu teman-teman